Ya, kamera dinyalakan, mikrofon dimatikan. Kecuali untuk pemateri dan ini apa namanya, host. Ya, kamera nyala, mikrofon mati. Oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi pembukaan sudah, kita lanjut ke agenda yang selanjutnya, yaitu pemberian materi berkaitan tentang wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Rohmat Koswara MPD. Kepada Bapak Rohmat, mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ucapkan pertama-tama selamat datang calon peserta didik baru kelas 10 SMA Karya Pembangunan Cikalongwetan yang hari ini mengikuti salah satu kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah dengan acuan kita petunjuk dan teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah 6 berkaitan dengan MPLS, di mana sayang sekali ya hari ini untuk MPLS biasanya sangat seru sekali. Seru pokoknya. Bapak juga merasakan dulu MPLS sesuatu yang dinanti-nanti ya. Kenapa? Karena kita akan ketemu teman-teman baru dari berbagai sekolah. Nah, saya amati di sini ada yang berasal dari SMP 1 Cikalongwetan. Ada ya. Bapak juga dulu sebelumnya ngajar juga di SMP 1 Cikalongwetan. Ada yang berasal dari SMP 2 Cikalongwetan. Ada yang dari SMP 3 Cikalongwetan. Ada yang dari MTS Negeri 4 Bandung Barat, ada yang dari SMP PGRI 168, ada yang berasal dari SMA Cipendei, ada yang berasal dari MTS Syadul Huda, Nurul Wahab. Itu yang saya lihat, itu sesuatu yang sangat menyenangkan dan sangat bahagia ya, bisa ketemu bersama mereka, teman-teman kita yang baru. Tetapi Allah berkehendak lain. Ya, Allah berkehendak lain. Kita ditakdirkan di dunia maya. Ya, kita ditakdirkan di dunia maya, tidak bisa langsung bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, dengan Bu Sulisti yang cantik. Dan rekan-rekan guru yang lainnya, sayang sekali kita tidak bisa bertemu. Ini kehendak Allah, kita bersabar ya. Bersabar Allah yang memberi ujian kepada kita semua. Kalau kita menerimanya dengan senang hati, dengan keikhlasan, insya Allah kesabaran ini akan memberikan kebahagiaan buat kita semua. Semangat ya. Nah, beberapa materi yang harus disampaikan dalam MPLS ini, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah ini, banyak sebetulnya. Dan Bapak kebetulan ditugaskan untuk memberikan materi dengan judul Wawasan Wiyata Mandala. Sebetulnya untuk materi ini ketika kalian masuk ke SMP pun sama ya, sama. Tetapi barangkali udah lupa lah ya beberapa tahun yang lalu. Makanya untuk hari ini kita akan mencoba kembali mempelajari wawasan Wiyata Mandala ya. Dan di sini Bapak nanti akan memaparkan beberapa hal yang akan disampaikan
berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala ini mulai dari pengertian. Mungkin kalian masih ada yang ingat ya. Wawasan Wiyata Mandala berarti ada 3 kata. Wawasan, Wiyata, dan Mandala. Gitu kan? Nah, itu 3 kunci dari materi kita hari ini. Nah, sekarang kalian tahu tidak kira-kira apa itu wawasan ya? Wawasan itu suatu pandangan atau sikap yang mendalam ya terhadap sesuatu. Nah, itu wawasan. Jadi kalau kita memandang atau bersikap terhadap sesuatu yang sangat mendalam, itu akan memberikan wawasan. Ya. Wawasan cara berpikir, wawasan bagaimana kita mempelajari sesuatu, wawasan bagaimana kita mengenal sesuatu, itu wawasan. Jadi pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Nah, itu kata wawasan. Sekarang wiyata. Nah, apa itu wiyata? Wiyata itu artinya pendidikan. Ya. Wiyata itu artinya pendidikan. Dan mandala itu artinya tempat. Ya. Tempat atau lingkungan wiyata mandala. Jadi untuk mandala sendiri artinya tempat. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan apa sih pengertian dari wawasan Wiyata Mandala tersebut, ya? Apa pengertian dari wawasan Wiyata Mandala? Tadi wawasan kan sikap, ya. Wiyata apa tadi? Pendidikan. Mandala tempat. Nah, jadi udah disiapkan ini. Lupa Bapak nggak menginstruksikan tadi. Siap ya kalau ada materi yang penting-penting dicatat ya, mohon maaf. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Tuh Bapak tayangkan ya. Coba dilihat di screen yang Bapak tayangkan. Jadi yang disebut dengan wawasan Wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, itu tutup dulu. Jadi tempat untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, jadi di sekolah lah nanti kalian akan mendapatkan pengetahuan yang sifatnya praktika atau dalam istilah pendidikan ini keterampilannya, kemudian logika atau dalam istilah pendidikan kognitifnya, kemudian etika dan estetika atau sikap. Nah, diharapkan nanti setelah kalian belajar atau bergabung dengan SMA KP Cikalongwetan ada penambahan dari kognitifnya atau pengetahuannya semakin bertambah. Ya, tentu saja bertambah. Kenapa? Karena mata pelajaran yang akan kita dapatkan itu lebih banyak dari SMP. Ya, kalau SMP kan 10 mata pelajaran ya. Kalau di SMA itu hampir 14 mata pelajaran yang akan kalian pelajari nanti. Dengan demikian maka pengetahuan kita khususnya kalian ya akan semakin bertambah banyak. Ya, pengetahuannya akan semakin bertambah banyak karena mendapatkan berbagai ilmu mata pelajaran yang ada di kurikulum SMA nanti dari segi pengetahuan. Kemudian dari segi keterampilannya juga diharapkan
kalian akan semakin terampil, ya, akan semakin terampil di dalam menggunakan ilmu teknologi. Nah, seperti sekarang kalian bisa mengikuti ini karena memiliki kemampuan tunjang dalam bentuk HP. Nah, sehingga walaupun kita tidak bisa bertatap muka, alhamdulillah secara daring, secara online, Bapak Ibu guru termasuk saya sendiri bisa mentransfer ilmu kepada kalian, ya, bisa mentransfer ilmu. Nah, diharapkan dengan kegiatan MPLS daring ini juga ini merupakan suatu latihan. Kenapa? Karena kedepannya melihat kondisi kita yang berada di zona merah, ya, banyak rekan-rekan kita yang terpapar, yang tua, yang muda, terpapar semua, sehingga kita sulit untuk melaksanakan kegiatan tatap muka. Baru Bapak dapat mendapatkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri terbaru bahwa berkaitan dengan zona merah ini ada level 4 dan level 3. Nah, Bandung Barat level 3 yang termasuk zona level 3 dan 4 itu dilarang pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Dilarang pernikahan dengan resepsi makan di tempat, apalagi ada dangdutan, ya, jaipongan dan sebagainya, nggak boleh. Jadi kalian jangan berniat untuk menikah, saudara-saudara kalian, ya. Soalnya nggak bisa resepsi. Nanti kalau ada misalnya yang Satgas Covid lagi enak-enak makan sate, tiba-tiba datang mereka celebek, terjadi makan satenya. Kan jadi tidak enak, ya. Makanya karena kita di level 3 ini termasuk zona merah, tatap muka pun dilarang, belajar pun dilarang di sekolah. Makanya kita seperti ini secara daring. Bapak ucapkan ya terima kasih kepada Pak Andri Julfikar SPD, kepada Ibu Sulis SPD, kepada Depi Risma SPD, dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan pembelajaran atau MPLS ini secara daring. Jadi kita aman, ya, bisa dilaksanakan di mana saja, termasuk Bapak ini nggak di sekolah, ini WFH istilahnya, work from home, gitu ya Bu ya? WFH, work from home, bekerja dari rumah, gitu. Tadi juga ada siswa yang bekerja dari kasur, kerjanya di rumah, bagus. Nah, dengan demikian, sekali lagi tadi dengan wawasan Mandala ini, kita harus mengenal bagaimana lingkungan sekolah kita ini supaya nyaman, supaya kita dapat belajar dengan baik, ya. Tadi sudah dikatakan meningkatkan kognitifnya, pengetahuannya, meningkatkan etika nih. Yang kedua etikanya, jadi tingkah lakunya akan semakin dewasa, akan semakin baik, sikapnya akan semakin baik, ya. Nah, itu berkaitan dengan kegiatan MPLS ini. Diharapkan kalian mengenal lingkungan sekolah, ya, mengenal lingkungan sekolah. Anak-anak sekalian, kemudian apa sekarang unsur-unsur dari wawasan Wiyata Mandala ini, ya? Ada unsur-unsur dari wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, tadi sudah dikatakan bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan, ya. Sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan. Jadi lingkungan tempat mencari ilmu, tempat mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya kognitif, afektif, dan sikap. Tempat mendapatkan peningkatan kemampuan logika, kemampuan etika, dan estetika.
itu 3 hal yang harus kalian raih di SMA KP. Bukan untuk mencari pacar. Rek asup dengan kabogo. Ini salah tujuan ya. Masuk ke sekolah ini kita akan ingin mencari ilmu, ingin mencari pendidikan yang ada di sekolah di SMA KP ini dengan sebaik-baiknya ya. Dan kamu harus bahagia bisa bersekolah di SMA KP ini ya. Karena banyak alumni yang sudah berhasil, sukses belajar di SMA KP ini. Yang penting kalian sungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, ya. Pokoknya niatkan nanti dari rumah walaupun kita belajarnya daring, tetap niatkan bahwa kita sekolah di SMA KP ini untuk mencari ilmu. Al ilmu nuron. Ilmu itu cahaya, ya. Ilmu itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang akan memberikan kebahagiaan nantinya buat kehidupan di dunia dan di akhirat, ya. Nah, kemudian tadi unsur-unsur Wiyata Mandala yang pertama bahwa sekolah merupakan lingkungan pendidikan, ya. Karena kita mengenal tadi ada apa saja di sekolah itu, di antara kita nanti akan ketemu dengan kepala sekolah. Barangkali tadi sudah dibuka ya oleh kepala sekolah MPLS ini, sudah dibuka bahwa di sini yang berperan di dalam unsur-unsur Wiyata Mandala adalah kepala sekolah, ya. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah, ya. Makanya nanti pada kepala sekolah, penanggung jawabnya kepala sekolah ditandatangani Bapak Kepala Sekolah. Ada tata tertib siswa nanti diketahui dan ditandatangani Kepala Sekolah. Kalian naik kelas nanti diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Kalian berprestasi mendapatkan beasiswa sampai gratis sekolah di SMA KP, mendapatkan SK dari Bapak Kepala Sekolah, tanda tangan. Nah, itu maka di sini Bapak Kepala sangat berperan menyukseskan kegiatan belajar mengajar di SMA KP ini, ya. Nah, yang ketiga, siapa lagi unsur dari bahasan Wiyata Mandala ini? Adalah tentu saja guru dan orang tua siswa. Guru dan orang tua siswa. Nah, di sini antara guru dan orang tua siswa harus ada kerjasama yang baik, ya. Di rumah orang tua kalian adalah orang tua yang melahirkan kalian. Di sekolah siapa orang tuanya? Bapak, Ibu Sulis, yang lainnya itu orang tua kalian. Nah, di situ maka harus saling menyayangi antara guru dan siswa, antara siswa dengan orang tuanya. Pokoknya 3 hal tersebut harus selalu berkesinambungan, ya. Harus ada kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Fokus kalian adalah belajar dengan baik. Apabila ada berkaitan dengan misalnya keuangan dan sebagainya, itu adalah hubungan antara orang tua dan guru, ya. Kalian cukup memberikan penjelasan saja tentang masalah keuangan sekolah terhadap orang tua. Kalau ada permasalahan nanti orang tua yang datang ke sekolah, gitu, ya. Nah, kemudian yang termasuk unsur-unsur dari wawasan Wiyata Mandala adalah warga sekolah, ya. Warga sekolah. Nah, di sini warga sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, ya. Harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Nah, di sini insya Allah Bapak Ibu guru SMA KP Cikalong Wetan, insya Allah mereka akan memberikan suri teladan yang baik, ya. Dia akan memberikan contoh yang baik terhadap kalian, ya. Itu makanya kalian harus menghormati guru-guru yang ada di sekolah, ya. Berarti kalian nanti akan mendapatkan keberkahan ilmu, ya. Kalau ada yang tidak mengerti di suatu
materi atau pelajaran atau permasalahan, tidak usah ngomongin guru di angkot, ya, tidak usah ngejelek-jelekin guru di angkot. Ada Bapak pernah ketika Bapak naik angkot, nggak tahunya mereka tuh nggak nyangka Bapak teh guru, ya. Ternyata Masya Allah, eta guru astagfirullah diomongin, di Cikalong sampai Padalarang dijelek-jelekin. Gurunya, padahal gurunya tidak salah, masalahnya dia tidak mengerjakan tugas. Ya wajarlah kalau orang tua yang sayang sama anaknya ya memberikan nasihat. Dia kebenciannya ditolakkan, dan sebagainya, dijelek-jelekan. Nggak usah ya. Guru adalah orang tua, ya, tidak usah. Dan kalaupun ada kesalahan, ya itu manusia. Sama. Kalian juga kadang-kadang suka tidak senang sama orang tua karena egois kalian sendiri, gitu ya. Jadi tolong dijaga harga martabat dan citra diri kalian. Ya. Nah itu diantaranya unsur. Dan Wawasan Wiyata Mandala itu warga masyarakat sekitar, ya, warga masyarakat sekitar, termasuk nanti karena kebetulan kalau nanti tatap muka ya di sekitar sekolah itu ada yang namanya warung-warung, ya kan, ada kantin-kantin. Nah di situ jangan sampai dimanfaatkan warung-warung dan kantin-kantin di lingkungan sekolah itu untuk hal yang jelek. Jam sekolah mulai jam 7.15, udah datang setengah 7. Di warung ngarokok hula, di warung ngobrol para rungkuh hula, gitu kan, kurang bagus. Ya. Nah, menjaga martabat guru dan siswa ketika kalian di sekolah atau di lingkungan warga sekolah adalah tetap harus dijaga, ya, agar tetap citra sekolah ini akan selalu baik, ya, di hadapan warga masyarakat sekitar. Nah itu berkaitan dengan unsur-unsur Wiyata Mandala, ya. Nah kemudian, nah sekolah ini seperti SMA KPI merupakan lembaga formal, ya, merupakan lembaga formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar baik secara daring maupun nanti tetap muka, ya, sehingga nanti di dalam PBM ini proses belajar mengajar ini diharapkan kalian mendapatkan atau dapat mengembangkan yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memiliki pandangan hidup atau kepribadian yang baik, ya. Yang ketiga, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya ini semakin baik, ya. Kemudian ada kemampuan yang keempat, memiliki kemampuan untuk berkarya, ya, berkarya atau menghasilkan sesuatu. Nah itu berkaitan dengan pengembangan sekolah yang ada di SMA KP Cikalong. Kemudian bagaimana fungsi sekolah, ya? Kalau secara umum bahwa fungsi sekolah ini adalah sebagai tempat belajar, ya, karena memiliki aturan atau kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis, ya, dalam suasana yang dinamis. Nah itu mungkin beberapa hal yang Bapak sampaikan, ya, tidak seluruhnya
Bapak sampaikan hanya 3 hal saja ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa berguna buat kalian semua ya. Ibu barangkali cukup sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat ya, anak-anak bisa menyimak apa yang saya sampaikan. Itu saja mungkin. Karena setelah ini ada materi yang lain mungkin ya, ada kegiatan yang lainnya. Kenapa Pak? Setelah saya ada kegiatan yang lain kan? Iya Pak. Iya. Ya, karena keterbatasan waktu cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, sehat, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohmat atas materinya ya. Kita semua, amin. Ya. Oke. Baik anak-anakku, dinyalakan lagi mikrofonnya. Pak Rohmat mau ada sesi tanya jawab tidak? Boleh kalau ada yang bertanya. Oke. Ada yang mau bertanya? Gak ada. Karena masih gugup. Apa ya yang materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu artinya apa? Sikap Mandala. Ya, sikap. Wiyata itu adalah pendidikan. Sedangkan Mandala adalah tempat. Jadi wawasan itu sikap, Wiyata itu pendidikan, dan Mandala itu adalah tempat. Jadi secara keseluruhan arti dari wawasan Wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat ilmu pengetahuan. Nah, mungkin aja ya untuk materi kita hari ini. Terima kasih Pak Rohmat atas waktunya. Karena agenda kita sampai mata wawasan Wiyata Mandala berarti sudah selesai untuk MPLS hari ini. Jangan lupa tugasnya yang tadi video, banyak yang belum mengirim, silahkan kirimkan video kalian. Videonya kalau masih bingung, motivasi kalian masuk ke SMA Kapik Salongwetan. Alasan motivasi itu ya. Silahkan dibuat video saja dalam durasinya minimal 2 menit. Maksimal 2 menit. Gitu ya, dikirim ke grup, bukan Japri. Kalau Japri nanti tidak terbaca, gitu ya tugasnya apa. Kalau ke grup nanti di situ berkumpul tugasnya, biar ibu nanti tinggal mengecek gitu. Ya. Mungkin itu saja untuk hari ini. Ketemu lagi besok di jam 8, harus sudah siap dengan seragam SMP-nya masing-masing, siap dengan Zoom-nya. Gitu ya. Kalau itu Randy dengan siapa? Ada berdua? Ini Bu, ini mah adik Bu. Oh adik, dikira berdua sama temannya. Ya tidak apa-apa. Ya sudah. Lagi lihat. Soalnya di absen juga melalui Zoom-nya gitu ya. Siapa yang bergabung aktif di Zoom gitu. Mungkin untuk sekarang cukup. Ketemu lagi besok jam 8 harus sudah siap karena banyak lagi materi-materi yang lebih menyenangkan untuk besok. Mungkin cukup. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.